Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gold Engineer. Hari ini saya akan mereview tentang alat yang namanya freshwater generator, yaitu mesin yang merubah air laut menjadi air tawar di kapal. Nah teman-teman, ikuti terus video ini karena video yang sebelum saya buat mungkin sudah terlewatkan karena saya mengupdate video ini lagi. Terima kasih teman-teman, ikuti terus video ini. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan proses terjadinya pembuatan air tawar di kapal dengan menggunakan alat yang namanya freshwater generator. Nah, pertama-tama air laut dipompa masuk ke sini lewat ke ejector pump dan masuk mengisi kondensor. Keluar dari kondensor dia akan menuju ke sini. Sebagian masuk ke evaporator, masuk ke atas lewat plat-plat evaporasi dan turun mengisi brine atau sisi air laut. Nah, di sini ada gelas juga diisi kira-kira setengah atau 3/4. Sebaiknya setengah aja, lewat dikit, dan dia keluar ke sini namanya pipa ejector. Nah, ruang dalam sini akan dibuat vakum lewat pipa ejektor air laut yang keluar ini, dia mendorong ke sini. Dengan terjadinya percepatan di sistem ejektor ini, maka udara di dalam sini akan menjadi vakum. Udara di dalam sini dibuat turun dari 1 atmosfer mencapai -5 atm di bawah atmosfer dan -8. Bisa juga mencapai -10, tapi biasa dalam pekerjaan kebanyakan dia -5 sampai -8. Nah, setelah mencapai tekanan di bawah 1 atmosfer, maka dimasukkan pemanas atau air dari main engine jacket cooling, pendingin main engine yang keluar, yang masuk, pendingin main engine masuk ke sini. Dia memanaskan heater atau evaporator sini, memasukkan masuk di sini dan dia keluar kembali di sini. Temperatur masuk sekitar 80, keluar 72. Nah, karena terjadi proses atmosfer diambil di bawah 1 atmosfer, maka dengan temperatur air masuk 80, maka air laut di sini dan air laut di sini akan menguap. Ini yang hijau adalah sisi air laut, dia akan menguap dan masuk ke sini. Ini melewati ini namanya demister plate, naik ke atas. Ini adalah dia terjadi penguapan. Penguapan dan naik ke atas ini terjadilah butir-butir air di sini dan dia turun masuk sini. Ini namanya terjadi proses kondensasi di sini. Sementara di sini adalah proses evaporasi atau penguapan. Nah, sama seperti proses hujan di udara. Menumpuk terlalu banyak dengan berat, maka dia akan terjadi kondensasi dan turun ke sini. Terjadilah proses presipitasi, yaitu perubahan dari kondensasi. Air itu menjadi banyak, tertumpuk, dan yang warna biru adalah sudah menjadi air tawar. Nah, kita ketahui bahwa uap itu dari air laut yang diuapkan, uap ini adalah kondensasi itu sudah berupa air tawar atau uap air tawar. Nah, dia akan terus mengisi ke sini namanya freshwater pump dan dilanjutkan masuk ke freshwater tank. Nah, freshwater tank ini freshwater pump, freshwater tank yaitu yang mau kita pakai ya, misalnya di tangki kondensat tank atau distillate tank kita sebut, dan freshwater tank. Demikianlah prosesnya. Nah, dalam proses ini dia dikontrol oleh alat yang namanya salinometer untuk mengontrol kadar keasinan, kadar air asin. Jika terjadi kadar garam yang naik, maka di sini solenoid akan memutus sehingga proses tidak terjadi pengisian, tapi dia akan balik ke sirkulasi lewat sini ke wheels. Nah, demikianlah kita akan melihat proses kerjanya di kamar mesin. Nah, teman-teman, ini adalah freshwater generator kami. Saya akan menunjukkan dari gambar yang tadi. Ini adalah pipa pengisian air laut dari ejector pump. Pompanya ada di lantai dasar dan kita juga dilengkapi pompa kedua yang fungsinya membantu proses vakum. Air laut diisi ke sini dan keluar di sini. Ini air laut keluar di sini
dia akan masuk ke pipa ini, pipa ejector, dan bagian mengisi ke brin. Ini dia mengisi brin. Ini adalah mengisi ke dalam sini. Sebenarnya brin tank, tempat penampungan air laut atau air asin. Nah, setelah melewati sini, dia mengisap udara dari sini. Ini kondensor. Air laut akan mengisap udara dari sini karena kecepatan daripada proses ejektor, maka dia membuat vakum di ruangan ini. Itu adalah proses ejektor, ruangan vakum turun sampai -5 dan -7 di bawah atmosfer. Setelah terjadi vakum, maka kita membuka ini jaket water, yaitu heater atau pemanas yang fungsinya memanaskan, menguapkan air laut. Heater jaket ini dibuka, masuk dan keluar. Temperatur masuk sekitar 80 dan keluar sekitar 72. Nah, daripada heater ini dia akan terjadi penguapan karena sudah terjadi di dalam tekanan atmosfer turun di bawah 1 atmosfer, yaitu -5 dan 7. Maka air laut yang ada di dalam brin tadi atau daerah sekitar sini, dia akan menguap menjadi uap air atau butir-butir air. Uap air itu adalah air tawar. Dia sudah berupa kondensasi seperti proses terjadinya hujan. Nah, uap air tawar tadi dia akan terkumpul menjadi banyak dan kondensasi berupa butir-butir air dan turun. Dia masuk ke proses presipitasi, yaitu kondensasi yang terkumpul dan dia akan masuk ke pada ini namanya pompa atau kondensat pump atau distillate pump. Nah, dari pompa ini dia dipompa mengisi kepada tangki. Ya, tentunya dia melalui yang namanya ini flow meter untuk menghitung berapa produksi per day, dan ini adalah solenoid valve. Nah, fungsi